Pemirsa, dokter dan influencer kesehatan Richard Lee ditangkap polisi terkait dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Richard Lee dituduh mengakses secara ilegal akun Instagram pribadinya buntut dari perselisihan dengan artis Kartika Putri. Dokter yang juga influencer kesehatan Richard Lee dijemput paksa oleh polisi di rumahnya kawasan Kalidoni, Palembang, Sumatera Selatan kemarin pagi. Richard Lee ditahan di Polda Metro Jaya dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Tak hanya itu, dia juga ditetapkan sebagai tersangka. Menurut Polda Metro Jaya, Richard Lee melakukan ilegal akses ke akun Instagram pribadinya. Padahal akun Instagram Richard Lee telah menjadi barang bukti atas kasus pencemaran nama baik yang dilaporkan Kartika Putri. Keduanya berselisih karena masalah skincare yang direview Richard di channel YouTube-nya. Mereka ternyata membawa Richard Lee jalan darat. Jalan darat. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari ditangkapnya Dr. Richard Lee, sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami Rasman Arif Nasution, kuasa hukum Richard Lee. Halo, selamat sore Bang Rasman. Selamat sore. Baik, Bang Rasman, kami ingin meminta klarifikasi atau konfirmasi bagaimana perkembangan kasus klien Anda saat ini setelah ditangkap semalam. Baik, terima kasih. Pertama, saya ingin tegaskan bahwa apa yang disampaikan oleh sahabat saya, abang saya, Pak Yusri Yunus, itu saya pahami, karena memang posisi beliau adalah sebagai Kabid Humas. Tetapi yang saya sayangkan, penjelasan beliau tidak utuh disampaikan oleh penyidik, oleh pimpinan atau kanit Saudara Charles, ketika datang ke Palembang, bertemu dengan klien saya, bertelepon dengan saya pada waktu itu masih berada di Hotel Ciputra Semarang, dan saya sudah menyatakan akan datang, dan Saudara Charles mengatakan tidak membawa handphone, tidak akan membawa Dr. Richard Lee, apalagi menyatakan tersangka. Jadi penjelasan Pak Yusri Yunus itu menurut saya telah ada pembelokan oleh fakta-fakta yang dilakukan oleh para penyidik yang mereka sampaikan kepada publik melalui yang dihadiri tadi oleh Saudara Auliansa Lubis selaku Dirkrimsus Polda Metro dan Kasubdit. Jadi intinya menurut saya ini perlu pendalaman lebih lanjut dan kami tetap akan mengambil sikap. Besok saya sekitar jam 11 akan melaporkan penyidik, begitu juga dengan kanit dan yang menerbitkan surat perintah penangkapan ke Kabid Propam Mabes Polri karena ada kejanggalan, ada cara-cara yang tidak etis, tidak pantas, tidak patut mereka lakukan kepada seseorang warga negara yang dalam hal ini kasus remeh-temeh yang tidak ada urusannya dengan membahayakan negara, tidak ada urusannya dengan simbol negara, tidak ada urusannya dengan lambang negara, tidak ada urusannya dengan kepala negara, dan apalagi terorisme. Baik, Bang Rasman, mohon maaf saya potong. Apa yang menurut Anda cara-cara yang tidak etis yang tadi Anda katakan? Pertama, penyidiknya berbohong. Dia mengatakan ke saya tanya, Charles, ini mau diapain klien saya? Izin Bang, kami hanya datang untuk mencek handphone Dr. Richard Lee. Dalam rangka apa? Kita mau lihat Instagramnya, kenapa aktif kembali. Itu ada semua saksi. Ada istri Dr. Richard Lee, ada Richard Lee, ada Hans, ada juga orang tuanya Richard Lee. Dan di samping saya itu ada juga tim saya, tim hukum saya. Sehingga saya bertanya lagi, apakah handphone akan dibawa? Karena kalau dia membawa handphone, tidak perlu dia buka di situ. Paham ya maksudnya ya? Tapi di situ dia bilang, kita mau buka Bang. Maka dikasih dibuka, lalu kemudian dia juga bilang bahwa Dr. Richard Lee tidak akan dibawa. Dan saya tanya statusnya, saksi Bang, abang kan tahu, oke, silakan. Nah, dan saya bilang, kalau misalnya nanti kalian anggap penting, saya nanti akan ada di Palembang jam 4, karena saya sudah booking tiket. Karena memang saya ada urusan lain ke Palembang, dan sekaligus urusan Dr. Richard Lee untuk saya datang ke Polda Sumsel, mempertanyakan follow up dari laporan Dr. Richard Lee terhadap Kartika Putri.
Baik, Bang Nah, jadi Rasman. ini informasi yang tidak jujur yang disampaikan ini. Nanti biar diperiksa semua untuk paham, wasidik dan macam-macam. Baik, Bang Rasman, dari informasi yang kami terima bahwa saat ini juga istri dari Richard Lee juga kehilangan kontak atau belum kontak sama sekali. Apakah Anda sudah melakukan kontak dengan klien Anda? Saya tadi malam dihubungi sekitar jam 10 malam oleh saudara Richard Lee dengan menggunakan handphone saudara Charles. Dan saudara Charles ini tidak mau berkomunikasi dengan saya, karena saya bilang, you bicara ke saya tidak jujur, you bicara hukum, saya bicara hukum, ayo, dia nggak mau. Sehingga Dr. Richard Lee hanya menyampaikan, Bang, saya sudah sampai di Polda Metro. Kemudian dia mengatakan bahwa, Bang, ini yang paling penting dicatat ini. Ini tidak boleh terjadi. Penyidik katanya meminta dia untuk menerima pengacara lain di luar saya yang mereka siapkan. Kemudian dia diminta menandatangani surat penahanan dan atau penolakan tanpa didampingi oleh kuasa hukum. Ini kan tidak baik. Baik. Sehingga saya bilang, Pak Dokter, kalau memang Pak Dokter menganggap saya pengacara, jangan tanda tangani. Dan yang kedua, kalau menganggap saya pengacara, jangan terima pengacara lain. Baik, baik. Tapi kan yang mereka lakukan ini kan tidak baik. Akhirnya Dr. Richard Lee menolak, dan ini akan saya laporkan sebagai bentuk intervensi kewenangan yang tidak harus ada pada mereka. Ini ada pada hak pribadi seorang warga negara. Apalagi dia dibawa. Kenapa mereka coba bujuk, mereka coba pengaruhi agar dia itu bisa menerima kuasa hukum yang lain. Meskipun itu sifatnya sementara menunggu saya datang. Baik, baik. Bang Rasman, tapi pihak kepolisian juga mengatakan bahwa klien Anda ini mengakses secara ilegal akun Instagramnya yang sudah menjadi barang bukti dari pihak kepolisian. Anda sudah mendapat konfirmasi terkait hal itu dari klien Anda? Saya sudah tanya, bahkan saya sudah bawa saudara Hans juga ikut ini, karena mereka tidak selalu berkolaborasi dengan Dr. Richard, dan itu tidak ada. Kalau dibilang illegal akses yang mana? Kan yang disita itu kan Instagram. Facebooknya kan tidak. Kalau Facebooknya itu di-upload, lalu kemudian terpost otomatis di Instagram, apakah itu namanya pembajakan? Jadi yang diakses bukan Instagramnya, tapi Facebook. Harus ada terobosan hukum baru, harus ada pendapat hukum baru, harus ada restoratif justice, bahwa kalau ini di dunia nyata, mungkin kita bisa lihat, misalnya di polis lain. Rumah yang di polis lain boleh nggak masuk? Itu pernyataan saja. Tapi kalau mobil yang sudah jadi barang bukti boleh nggak dipakai? Kan boleh. Banyak polisi yang meminjam pakai kendaraan yang menjadi barang bukti. Baik. Apalagi yang sifatnya tidak berbahaya, hanya urusan remeh-temeh dengan Kartika Putri. Itu loh, yang jadi catatan bagi saya, ada apa ini gitu? Baik. Ada apa? Saya menduga ada apa di belakang Kartika Putri. Saya menduga ada sesuatu ini. Baik, baik. Baik, Bang Rasman, kita akan nantikan terus perkembangan dari kasusnya seperti apa. Bang Rasman Nasution, kuasa hukum. Saya sekarang, sebentar, saya sekarang menuju Polda Metro. Saya akan besuk Dr. Richard Lee dan saya akan dampingi kalau dia masih tersangka akan diperiksa. Baik, baik. Bersama saya ikut istrinya. Baik. Jadi saya terima kasih, mohon dukungan semua pihak agar hukum tidak sesat dan menyesatkan diterapkan. Baik, baik. Terima kasih Bang Rasman Nasution sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperpanjang masa tahanan Rizik Syihab 30 hari yang seharusnya bebas pada 9 Agustus yang lalu. Sejumlah ormas yang mendukung Rizik Syihab menilai perpanjangan penahanan Rizik tidak dapat diterima sebagai hukum yang pasti. Pernyataan pendapat dan sikap bersama mendukung pembebasan Rizik Syihab dari tahanan berlangsung di Kantor Hukum Ahmad Yani, Matraman, Jakarta Pusat. Dalam pernyataan sikap diungkapkan, berdasarkan ketentuan pasal 27 ayat 1 KUHP yang berhak melakukan penahanan adalah Hakim Pengadilan Tinggi guna kepentingan pemeriksaan banding. Namun, pada surat penetapan penahanan yang diterbitkan Majelis Hakim Banding belum terbentuk. Sehingga seharusnya penahanan didasari perintah pengadilan negeri, bukan pengadilan tinggi. Bahwa dalam butir pertimbangan disebutkan menimbang bahwa oleh karena masa penahanan terdakwa Muhammad Rizik bin Syed Husin Syihab alias Habib Muhammad Rizik Syihab dalam perkara nomor 221 Piksus 2001 PN Jakarta Timur Jo nomor 171 Piksus 2021 PT DKI Jakarta akan berakhir pada tanggal 25 Agustus 2021. Sedangkan
Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta atas perkara tersebut menguatkan dengan Anggota Paskibraka Provinsi Jambi, Desta Feni Rahayu meninggal dunia setelah tak sadarkan diri saat latihan. Jenazah dimakamkan di kampung halamannya di Kabupaten Kerinci. Jenazah Desta Feni Rahayu dilepas oleh Gubernur Jambi Al-Haris sebelum dibawa pulang oleh keluarganya menuju persemayaman terakhir di Kabupaten Kerinci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Desta meninggal dunia setelah dirawat di Rumah Sakit Raden Matahir Jambi karena tak sadarkan diri saat latihan. Desta Feni Rahayu merupakan salah satu anggota Paskibraka Provinsi Jambi tahun 2021. Bungsu tiga bersaudara ini adalah siswa SMA Negeri 7 Kerinci dan menjadi anggota Paskibraka Provinsi Jambi yang mewakili Kabupaten Kerinci. Gadis yang akrab disapa Desta ini dikenal sebagai anak yang gigih dan penuh semangat. Sosok yang buat video yang sangat bagus menurut saya, karena kita suruh buat video yang gimana, buat video pendek mungkin Najib itu adalah yang sangat kreatif, video juga bagus, jadi sampai dia waktu itu deh ya dia ngomong bahwasanya orang tua saya bangga itu saya. Sebelum kepergiannya, Desta masih bersemangat berlatih bersama teman-temannya. Meski belum sempat ikut mengibarkan bendera merah putih pada ulang tahun Republik Indonesia ke-76, Desta telah menjadi sosok kebanggaan warga Kerinci karena semangat yang ia berikan untuk merah putih. Dari Kota Jambi, Rifki Hasibuan, iNews melaporkan.